20, yaitu mengenal segala sifat-sifat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini baru mantap. Yang ada tuh cuma Allah saja. Ya, jadi jangan keluar daripada wilayah Allah nanti membahasnya. Kalau keluar daripada wujudnya Allah, ilmu ma'rifat tadi nanti kesana kemari. Nah, pusing kita. Jadi ini bahan dasar pokoknya tadi, fondasi untuk membuat bangunan selanjutnya. Untuk bikin naruh tiang-tiang tadi. Sholat adalah tiang agama. Sedangkan tiang agama kira-kira apa, Pak Bang Muhammad Ridwan? Sholat adalah tiang agama. Nah, sholat tadi tiang agama. Nah, kalau tiang sholat apa tadi? Nah, jadi bercanda ya Bang Muhammad Ridwan tadi. Nah, jadi tanpa pondasi tauhid yang kokoh, pondasi tauhid yang benar-benar mantap, kokoh, maka bangunan apapun selanjutnya yang kita bangun, maka semuanya akan buyar, semuanya akan musnah tadi. Nah, nanti akan menimbulkan namanya syirik. Nah, nanti akan menimbulkan namanya kufur. Nah, dari bertauhid inilah nanti kita akan memilah, nanti kita akan berpikir tadi. Pikir itu mengikih, membersihi diri daripada kekufuran dan kekafiran. Nah, berpikir atau orang berpikir tadi, dibersihkan diri dengan cara bertauhid, meletakkan tauhid tadi, segala sifat-sifat Allah kepada diri. Maka yang namanya itulah dalam bahasa ma'rifat dinamakan musyahadah tauhidul sifat. Musyahadah tauhidul sifat itu salah satu jalan seorang salik untuk sampai kepada Allah. Nah, jadi kalau menanyakan ciri-ciri yang sampai kepada Allah, nah, cobalah diresapi sendiri, dipraktikkan sendiri tadi tentang musyahadah tauhidul sifat. Saksikan kepada diri dan kepada alam bahwa tidak ada yang bersifat kecuali yang ada tuh sifat Allah. Saksikan pada diri ini kalau hendak sampai pada Tuhan. Kalau engkau hendak juga sampai kepada Allah tadi, lalu bermusyahadah. Musyahadah itu melihat dan menyaksikan segala sifat-sifat Allah disampai pada Allah. Nah, malam hari ini pun kalau engkau hendak sampai kepada Allah bisa. Tadi. Artinya tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada tuh kecuali yang ada tuh hanya Allah. Maka dipandang kepada diri ini bermusyahadah. Artinya disaksikan, benar-benar melihat dan menyaksikan pada diri bahwa tidak ada yang ada tuh hanya Allah. Yang wujud tuh hanya Allah saja. Nafikanlah selain daripada wujud Allah. Nafikan selain daripada adanya Allah. Inilah maksud dari tauhid. Menafikan selain daripada keesaan Allah. Yang ada tuh cuma Allah. Nah, supaya jangan buyar tadi. Nah, berarti Tuhan katanya banyak, Allah Ta'ala banyak. Tidak. Semua wujud yang ada hanyalah wujudnya Allah. Jadi semua yang rupa bentuk yang ada sekarang pada diri ini itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata guru kita, jangan jadi maling di siang hari, atau katanya pakai senter di siang bolong. Nah, di tengah matahari yang terik pakai senter. Cari apa? Di alam yang nyata, di alam wujud yang mewujud itu mencari Allah. Pakai senter tadi. Nah. Maka bila kita mencari Allah tanpa bertauhid, tak akan berjumpa Allah, malah menimbulkan kesyirikan tadi. Jadi bila hendak berjumpa Allah, maka letakkanlah pondasi dasar kepada diri, yaitu tauhid. Dengan bermusyahadah tauhidul sifat tadi, rasakan pada diri, oh yang ada tuh hanya Allah. Diriku ini berarti
berwujud, wujud daripada zatnya Allah. Jadi sebijian diri kita nih, wujud adanya diri kita nih mengandung yang namanya zat Allah. Di luar batang tubuh zat Allah, di dalam diri pun zat Allah. Yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin mengandung daripada zat Allah. Kalau sudah dimesrakan begitu, musahadah begitu, lalu enak kau sholat, lalu enak menghadap Allah. Yang dihadap itu tiada lain daripada Allah juga. Lalu mengangkat takbir ini siapa? Siapa yang memberi sifat kuasa tadi? Daripada Allah juga. Tanpa ada pemberian daripada sifat kuasa Allah, tak bisalah engkau mengangkat takbir, tak bisalah mengatakan Allahu Akbar. Lalu dalam bahasa tauhid tidak ada yang mengata Allah kecuali Allah juga, karena yang bakalam tadi hanya Allah. Nih pondasinya nanti bulik. Nanti kita belajar ma'rifat itu bolak-balik. Nah, dari ma'rifat tadi ambil dasarnya di tauhid, bolak-balik lagi, cabut sini. Misalnya tidak ada yang melihat Allah kecuali Allah, karena sifat yang melihat tadi di tauhid mutlak semata-mata yang melihat adalah Allah. Kalau tauhidnya belum belajar sifat 20, lalu di mana ngambilnya tadi pemahamannya? Nah, inilah gunanya kita belajar sifat 20. Tidak ada yang mengata Allah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengingat Allah kecuali Allah. Dasarnya apa tadi? Yang ilmu itu, yang tahu akan sesuatu itu hanya Allah. Lalu yang berzikir tadi tidak lain daripada sifat Allah juga. Begitu pula ada nanti istilah kata di dalam ilmu ma'rifat itu, Allah memuji akan dirinya. Nah, memuji tadi. Jadi yang berkehendak tadi siapa? Lalu di dalam tauhid semata-mata yang berkehendak itu adalah Allah. Jadi yang memuji dan dipuji tadi tidak lain daripada sifat dan zatnya Allah juga. Nah, nanti klop di sini. Tetapi kalau tauhidnya buyar, belajar ma'rifat duluan, lalu bingung. Nah, kalau yang mengingat dan diingat katanya dua. Nah, ada yang mengingat, ada yang diingat. Padahal tadi semata-mata sifat ilmu hanyalah sifat Allah. Sifat kuasa hanyalah sifat Allah. Sifat yang berkehendak tidak lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun semua wujud yang ada yang banyak ini wujud Allah, bukan berarti Tuhan banyak. Semua yang ada tuh hanya adanya Allah, kenyataan Allah. Laksana air tadi itu, air di belakang, lalu dibuat di baskom, dibuat di gelas. Ada yang laki-laki, ada perempuan, ada anak kecil, bentuk rupanya macam-macam. Jadi air tadi menggiring tempat atau wadahnya, macam-macam jadinya tadi. Dan kesemuanya itu adalah air. Dan kesemuanya diri kita nih disebut dengan tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tidak ada hakikat pengetahuan hamba sebenarnya tadi. Hidup hamba, puasa hamba, berkehendak hamba, melihat, mendengar, berkata-kata hamba, kecuali daripada Allah juga. Nah, kemudian bahasa kemarin ada mungkin pengajian dalam kitab Adarun Nafis. Lalu ada istilah mazhar, lalu ada istilah sandaran. Jadi hamba itu sebagai kenyataan daripada Allah, nyatanya daripada wujud zatnya Allah, nyatanya wujud daripada zat Allah. Seperti yang kita sampaikan kemarin, diri hamba ini laksana tepung atau laksana kain yang jadi baju sudah sekarang nih, yang asalnya daripada benang, yang asalnya daripada kain. Itulah diri kita tadi. Atau kalau hendak jelas lagi, laksana es batu berasal daripada air.
Nah, jadi tidak ada yang berubahnya daripada zatnya, yang berubah hanyalah bentuk dan rupa saja. Nah, jadi pada hakikatnya di dalam sifat tauhidul sifat, semata-mata yang bersifat itu hanya Allah. Jadi sifat Allah tadi menjadi nyawa pada diri kita. Nah, menjadi nyawa. Wujud zat Allah tadi menjadi batang tubuh, tubuh lahir, tubuh batin. Ini daripada zat tadi, kalau kita bertubuh lahir, bertubuh batin. Kemudian sifat Allah tadi menjadi nyawa pada kita, jadi kuasa, berkehendak, hidup, ilmu, tahu akan sesuatu, melihat, mendengar, berkata-kata. Ini nanti proses mengenal diri. Mengenal dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu. Itu belajar tentang ilmu makrifat, mengenal diri, mengenal asal diri, dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah, jadi diri kita, segala sifat-sifat Allah ini tadi menjadi nyawa kepada kita. Jadi kita tuh tanpa ada nyawa tak akan hidup, tak akan ada. Karena nyawa tadi adalah sifat Allah. Jadi tanpa Allah, nyawa tak ada. Diri kita tanpa nyawa, maka tak ada diri kita tadi. Diri kita tanpa nyawa, pejab tak ada diri tadi. Karena yang kuasa, yang melihat, yang mendengar, berkata-kata, atau sifat Allah. Jadi kita hidup dengan nyawa. Nyawa hidup dengan Allah. Allah hidup dengan, nanti ya pelajaran itu selanjutnya lah. Nah, cuma dasarnya dulu tadi. Jadi diri makhluk ini hidup dengan nyawa. Nyawa hidup dengan Allah. Nah, itu mungkin pelajaran setelah kita belajar ilmu tauhidul sifat atau belajar sifat 20 supaya lebih mantap lah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai goyah tauhid kita tadi. Nah, jadi dasarnya lo tauhid mantapkan kepada diri tadi. Kemudian daripada hadis kursi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung datangnya ke kalbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, artinya orang-orang yang merasa dekat kepadaku tidak hanya melaksanakan apa yang aku pardukan kepada mereka, malah si hamba itu merasa dekat kepadaku dengan melaksanakan amal-amal nawafil, artinya amal-amal tambahan, sehingga aku pun mencintainya. Apabila aku mencintainya, akulah menjadi pendengarannya, yang dengan itu dia mendengar. Akulah menjadi penglihatannya, yang dengan itu ia melihat. Akulah yang menjadi lidahnya, yang dengan itu ia berkata-kata. Aku menjadi tangannya, yang dengan itu ia memegang. Akulah yang menjadi kakinya, yang dengan itu ia berjalan. Dan aku pula yang menjadi hatinya, yang dengan itu ia berdamir atau bercita-cita. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi kalau Tuhan tadi yang ada tuh, kata Allah tuh aku, jangan ada engkau. Nah, jadi bila hendak berjumpa aku, yang ada tuh cukup aku saja. Jangan ada selain daripada aku. Yang ada tuh nah aku, engkau tiada. Bila engkau tiada, maka engkau sampai kepadaku. Yang kuasa tuh cukup aku. Nah, yang melihat, yang berkehendak, yang berkata-kata tuh aku tuh bertauhid asalnya tadi. Nah, kemudian tadi setelah dimesrai Allah, air tadi memesrai diri kita seutuhnya, diri kita dimesrai air.
Lalu wujud yang ada tuh, inilah diriku tadi, tajalli kepada Bang Hairul. Nah, ini awakku, oh ini tubuhku, oh ini namaku, nama tadi, oh ini sifatku, diriku tadi. Nah, si aku tadi menjadi tajalli kepada diri insan, diri Hairul tadi, karena engkau tuh gantiku, Malik Yaumiddin, gantiku, hai hambaku, wahai kekasihku, engkau tuh gantiku tadi. Maka yang mendengar tuh adalah Hairul, yang berkata-kata tuh Hairul, yang berilmu tadi adalah Hairul, yang berkehendak tuh Hairul. Nah, ini setelah proses. Kalau langsung kayak gini, nah, artinya belum tahu diri, belum tahu Tuhan, maka engkau kufur nikmat kepada Allah. Kufur nikmat kepada Allah. Tetapi kalau nanti, nah ini dibuyarkan lagi, kata Bijab, ya digoyang-goyang pohon tadi, supaya tahu apa kondisi pohon tadi. Bila ada yang wujud, ya Allah Ta'ala saja yang jalan, Allah Ta'ala yang bergerak, Allah Ta'ala yang makan minum, Allah Ta'ala, maka kafirlah engkau. Nah, maka jangan bertahan di sini. Bila yang mendengar Allah Ta'ala saja, nah, lalu dipanggil orang, nah, misalnya ayo ke sini, kada mau menyahuti, yang ada nih Allah Ta'ala. Tapi bila Hairul menyahuti, dipanggil, Hairul datang, maka kada bertauhid orang nih, maka syiriklah dia kalau belum benar-benar ma'rifat, belum mengenal dirinya tadi. Nah, itulah gunanya kita belajar ma'rifat tadi. Kalau Allah Ta'ala berjalan, nah yang berjalan yang melihat Allah Ta'ala. Belum sempurna pula insan kamil tadi. Yang ada tuh Tuhan saja, yang duduk, yang berokok, makan, minum, Tuhan. Nah, lalu ini mengandung masih ke kafiran tadi. Nah, benar tauhidnya, benar tadi. Maka dari itu bertahaplah kita, dari satu tahap, dari jenjang ke jenjang tadi. Itulah gunanya kita belajar ngaji duduk tadi. Tapi ngaji kalau sambil lompat, resiko tanggung sendiri. Resiko tanggung sendiri. Nah, kalau ngajinya loncat, nah tanggung sendiri nanti. Ya Allah Ta'ala berjalan. Makan di warung, makan wadai 5, makan kue 5, bilangnya cuma 2. Nah, ngutang lagi, masa Allah Ta'ala ngutang, masa Tuhan ngutang tadi. Nah, itulah gunanya kita tadi ngaji duduk ma'rifat tadi. Nah, kalau ngaji loncat kita tak tahu, tanggung jawab masing-masing tadi. Nah, apalagi kadang-kadang turun, kadang-kadang enggak tadi loncat-loncat. Nah, makanya tadi, nah, di dalam proses tadi, itulah namanya proses, nah, pemahaman, nah, mengisbatkan, menafikan tadi. Ya biar pelan-pelan tapi pasti. Kalau dulu-dulu ketinggi dulu, tauhidnya buyar, hancur juga tadi. Nah, ya mungkin malam hari ini kita cukupkan dulu. Malam hari ini itu mungkin pokok bahan untuk pengajian yang akan datang tentang kitab klasik daripada ilmu ma'rifat tadi, kitab klasik. Nah, kitab nukilan klasik, benar bukan kitab, itu nukilan daripada kitab-kitab orang terdahulu tadi, ulama arif billah, ya bukan kitab, nukilan tadi, nukilan kitab-kitab terdahulu tadi yang berisi perihal masalah mengenal diri, mengenal asal kejadian diri, mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam hari ini, nah, kita batasi sampai di mana kita hendak sampai kepada Allah, yaitu bermusahadah. Bermusahadahlah kepada Allah tadi, supaya nyaman, enak, sholat enak, berzikir enak, bersalawat enak, beribadah apapun enak.
maka tanamkanlah musyahadah tauhid sifat tadi. Dan hendak sholat, ingat dulu bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. Pandang kepada diri dulu, nah. Pandang kepada alam tadi, yang ada tuh hanya Allah saja. Baru angkat takbir, Allah. Ingat tadi tauhidnya, Allah, bahwa tidak ada yang wujud kecuali hanya Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Sampai itu kepada Allah nih, burak yang bawa nih sayapnya dua. Allah, maka nafikanlah selain daripada wujud daripada zat Allah, dibuang. Bila ingat pekerjaan, misalnya pekerjaan apapun itu kita ingat, cepat-cepat minta ganti. Yang ada tuh cuma wujud Engkau ya Allah. Nah, kalau susah diri supaya tahu diri tadi, ketika mengat Allah, maka nafikan tadi. Misalnya kerjaan di kantor, makanya anak sholat tuh dibuang dulu. Apa bukan dibuang, selesaikan dulu kerjaan kita, PR selesaikan dulu, supaya tidak mengganggu konsentrasi waktu kita sholat. Karena sholat itu as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat, tanamkan tauhid tadi kalau hendak berjumpa Tuhan. Sebenarnya mudah hendak berjumpa Allah, cuma disulit-sulitkan orang. Kalau disulit-sulitkan orang, mutar-mutar kita tadi. Padahal ulama sudah sepakat tauhid tadi. Nah, maka Allah yang kuasa tadi siapa? Yang kuasa mengangkat takbir, yang kuasa membaca Allah Akbar tadi siapa? Dalam tauhid yang ada tuh Allah. Maka nafikan selain daripada adanya Allah. Bersih nih sudah. Ini namanya berpikir. Nah, itu pikirnya dipakai. Bukan orang ma'rifati membuang pikir. Nah, bukan tak bersyariat lagi, tidak. Nah, jadi sholatnya benar-benar khusyuk. Sehusu-husunya sholat adalah engkau melihat Allah. Bila kada melihat Allah, nah apa yang khusyuk sholat? Ya khusyuk bacaan bisa. Nah, yang paling khusyuk tadi adalah engkau melihat Allah, yaitu ihsan. Di dalam beribadah, engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nyuruh nyembah cermin lah. Nah, supaya kada diganggu jin, supaya kada kesurupan jin, taruh cermin tadi. Nah, orang kesurupan jin, kalau dia benar-benar surup jin, taruh cermin di depannya. Nah, dia akan pasti lumpuh, jatuh dirinya, tak bisa dia melihat. Nah, kada bisa melihat diri. Kalau melihat diri sadar, colai orang apa? Orang pura-pura. Nah, beda halnya. Kalau orang bangun, orang tidur ya Bang Syariah. Tapi orang tuh bangun, tidak tidur. Kita apa bangun-bangunkan, namanya orang bangun dibangunkan. Tak mungkin kita dibohongi terus. Nah, nah jadi letakkanlah sifat tauhid tadi ketika hendak sholat tadi. Nah, nafikan segala wujud selain daripada Allah. Allah. Yang mengucap takbir tadi siapa? Yang berkata-kata tadi siapa? Adalah Allah. Nah, kan sudah sepakat ulama tadi tauhid. Tak bisa lagi dirubah-rubah. Nah, kecuali diubah. Yang kuasa itu adalah makhluk. Tak ada ulama tauhid yang berkata-kata itu adalah makhluk. Mana ada? Nah, yang ada tuh yang berkata-kata tadi mengata Allahu Akbar tuh tidak lain daripada Allah. Yang angkat takbir tadi siapa? Allah. Yang berkehendak mengangkat takbir tadi siapa? Allah. Yang wujud yang ada di siapa? Allah pula yang punya. Maka benarlah solatmu tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah semua diserahkan kepada Allah. Apalagi yang ada tadi. Nah, inilah solat yang khusyuk. Inilah solat yang berjumpa Allah, didasari dengan tauhid. Oh, orang kada bertauhid gimana solat? Apa yang mau disembah? Apa yang mau dituju? Nah, ini dengan bertauhid tadi enak, puasanya pun enak tadi. Nah,
dan amal ibadah yang lain pun enak, berzakat dan lain sebagainya. Terhindarlah kita dari namanya ria tadi. Tak lagi pamer-pamer amal ibadah kepada orang lain. Tak merasa lagi diri berbangga diri dapat melaksanakan sholat, karena yang beri kuasa tadi siapa? Allah. Yang beri wujud siapa? Allah. Yang beri kehendak sholat siapa? Allah juga. Tidak lain, tidak keluar tauhid tadi selain daripada Allah. Tidak ada di dalam tauhid tadi sifat-sifat segala makhluk, tidak ada dimasukkan situ. Yang ada tuh cuma semata-mata hakikat daripada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terhindarlah Bapak Ibu kita namanya kesyirikan, keriaan, kekufuran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak tuh mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Yang ada tuh adalah Allah. Yang mengucap la ilaha illallah tadi siapa? Yang berkehendak tadi siapa? Itulah yang dinamakan dijamin masuk surga. Orang yang mengucap la ilaha illallah tadi memang benar-benar mereka melihat dan menyaksikan Allah. Begitu juga mengucap Allah, Allah, beramalan tadi amalan zikir Allah, Allah. Yang dia lihat, saksikan tiap hari, tiap malam. Sedetik pun lupa, aku akan Tuhanku kuharamkan atas diriku. Mana bisa lagi lupa dengan Allah. Kalau yang ada tuh hanyalah Allah semata-mata, tidak ada yang lain. Memang terdengar egois orang tauhid tadi, semata-mata hanya Tuhan saja. Tapi itulah sudah kesepakatan ulama kita. Tauhid tadi nomor wahid, nomor satu. Kalau tidak bertauhid bagaimana? Nah, hancur tadi. Bukan menuhankan diri, tidak. Ini wujud adanya Allah. Dengan mengenal adanya wujud Allah, engkau mengenal pemilik wujud. Jangan wujud dituhankan. Nah, ya Bang Sarya, jangan zat ini dituhankan, nih zat tadi. Lewat mengenal wujud, mengenal zat, mengenal sifat, engkau mengenal pemilik sifat. Nah, paling tidak malam hari tahu dengan wujud Allah dulu. Tahu dengan adanya Allah. Kalau tak adanya Allah bagaimana? Ini alamatnya dulu. Nah, alamatnya yang dituju. Nah, adanya Allah tadi. Wujud adanya Allah. Dengan wujudnya tadi, dengan adanya Allah tadi, engkau mesrakan pada diri, engkau resapi, saksikan dan nafikan selain daripada adanya Allah, maka engkau akan berjumpa dengan sang pemilik wujud tadi, sang pemilik zat, sang pemilik sifat, asma dan af'al tadi. Ya, sekiranya kita cukupkan dulu sampai di sini pengajian kita malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian, segala sifat 20 mungkin kita cukup sampai di sini saja. Nah, tidak ada tambahan lagi tentang sifat 20 tadi. Mungkin kita akan melanjut tentang ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pembukaan tentang sifat Allah, sifat 20 ya kita anggap cukup sampai pada malam hari ini. Nah, jadi insya Allah kita akan lanjut kepada tahapan berikutnya tadi. Semoga Bapak Ibu tidak bosan-bosannya tadi. Semoga menambah semangat. Nah, semoga menambah kegigihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Nah, jadi mulai malam hari ini kalau hendak berjumpa Allah, maka bermusahadahlah tadi. Saksikan kepada diri dan pada alam, terutama tentang sifat-sifat Allah yang wujud, yang kuasa, yang berkehendak, yang hidup, yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata tadi tidak lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Salah hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam mohon maaf atas segala
kesalahan dan kehilafannya, kata-kata yang kurang pantas, kata-kata yang mungkin kasar didengar atau tidak berkenan di hati, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.